Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Maulana dengan NIM 130121382. Di sini saya akan melakukan seminar proposal berjudul Sistem Rekomendasi Kafe dengan aspek suasana menggunakan ontologi dan sentimen analisis pada data ulasan Google Maps. Di sini saya dibimbing oleh Dr. ZK Abdurrahman Baizal, SSI, MKOM. Untuk latar belakangnya berfokus pada pertumbuhan industri kafe di Bandung, meningkatnya minat pada pengalaman kuliner yang mengutamakan suasana. Konsumen kesulitan menemukan kafe sesuai preferensi suasana mereka. Solusi yang ditawarkan di sini saya membuat atau membangun sistem rekomendasi untuk memberikan rekomendasi berbasis suasana, teknologi pendukung yang dipakai, sistem rekomendasi berbasis ontologi untuk meningkatkan efisiensi pencocokan kebutuhan pengguna dan aspek based sentiment analysis atau ABSA untuk memahami opini pengguna terhadap elemen spesifik. Batasan masalahnya atau rumusan masalah yaitu fokus lokasi kafe yang dipakai itu hanya berfokus di Bandung, tidak dengan kota-kota lainnya. Data ulasannya diambil dari Google Maps dan ada beberapa aspek yang dianalisis yaitu fokus pada suasana. Contohnya nyaman, tenang, ramah, dan lain-lain. Perumusan masalah 1. Bagaimana mengatasi keterbatasan sistem rekomendasi kafe dalam memahami aspek suasana menggunakan pendekatan ontologi dan analisis sentimen berbasis aspek. Lalu seberapa akurat rekomendasi kafe yang dihasilkan melalui ontologi base, recommender system, dan aspek base sentimen analisis terhadap preferensi pengguna. Tujuannya membangun sistem rekomendasi kafe yang personal dan dengan menggunakan pendekatan ontologi base dan aspek base sentiment analysis. Yang kedua, mengevaluasi akurasi sistem dengan metrik precision, recall, dan F1 score. Yaitu ini merupakan rencana kegiatan dari saya dari perencanaan proposal sampai akhir. Yaitu membaca proses 1, membaca studi literatur, proses 2, mengumpulkan data, proses 3, data processing, proses 4, penerapan pendekatan dan pengembangan sistem rekomendasi, proses 5, mengevaluasi dan validasi, proses 6, analisis hasil, proses 7, penulisan laporan, lalu selesai. Ini merupakan penelitian terkait yang beberapa, saya akan bahas 2 di sini yang saya pakai untuk proposal saya. Yang pertama berjudul Tourist Destination Recommendation Using Ontology Based Conversational Recommendation System yang ditulis oleh Baizal Z, Tarwi Didi, Adi Wijaya, dan Wijaya B. Metode yang dipakai dalam paper tersebut merupakan rekomendasi berbasis ontologi, pendekatan percakapan untuk memahami kebutuhan pengguna. Kontribusi dari papernya menyediakan rekomendasi destinasi wisata yang lebih personal dengan memahami preferensi pengguna melalui percakapan. Menggunakan ontologi untuk meningkatkan efisiensi pencocokan kebutuhan pengguna dengan fitur destinasi wisata. Kelebihan dari paper ini mengatasi masalah kosa dengan struktur ontologi yang memungkinkan pemahaman domain secara eksplisit dan memberikan rekomendasi yang lebih akurat, personal, dengan mempertimbangkan preferensi individu. Limitasi dari paper ini, sistem belum mempertimbangkan informasi konteks seperti cuaca, lokasi, dan waktu secara mendalam, dan pendekatan berbasis percakapan dapat terbatas jika input pengguna kurang spesifik atau ambigu. Nah, dari paper ini, saya akan memakai si ontologi base-nya, dan karena di limitasinya kurang spesifik atau ambigu, di situ saya memakai sentimen analisis untuk menutupi limitasi tersebut. Lalu paper keduanya yang saya pakai adalah How Social Media Influencer Affect Consumer Restaurant Selection yang ditulis oleh Al-Qadir, Al-Najih, Al-Abdukarim L, Al-Garzam M, Al-Gamdi N, dan Kamruzan M. Metode yang dipakai adalah analisis statistik untuk mengevaluasi dampak rekomendasi influencer. Analisis sentimen menggunakan ulasan Google Maps. Kontribusi dari paper ini mengidentifikasi pengaruh rekomendasi dari influencer media, sosial media, terhadap keputusan konsumen dan memilih restoran, dan memberikan wawasan mengenai pola opini konsumen berdasarkan ulasan. Kelebihan dari paper ini, metode ini efektif untuk mengungkapkan pola opini konsumen terkait rekomendasi dari influencer dan dapat memanfaatkan data dari berbagai platform untuk hasil lebih luas. Limitasinya, analisis cenderung terbatas pada konsep opini umum tanpa
penggalian lebih dalam, di mana ada 40% respon survei yang memiliki opini negatif. Lalu keterbatasan dalam menggali data dan dapat memberi wawasan lebih kaya tentang opini konsumen. Nah, dalam paper ini dia memakai uh, influencer di sosial media sebagai kayak patokan dari data yang mereka pakai, di mana menurut saya ini kurang umum. Itulah kenapa saya memilih si aspek suasana yang bisa dipakai lebih umum untuk nanti user yang bakal pakai si hasil dari penelitian saya ini. Oke, di sini ada metode penelitian. Yang pertama yang saya pakai aspek based sentiment analysis atau ABSA, di mana dia bisa mengekstraksi sentimen berbasis aspek. Misalnya yang saya pakai di sini suasana. Menggunakan pendekatan berbasis word to fact dan SentiWordNet untuk menilai sentimen pada ulasan. Mendeteksi kata-kata kunci seperti nyaman, tenang, dan ramai. Yang kedua ada lexicon based sentiment analysis, yaitu menggunakan leksikon untuk mendeteksi intensifikasi, misalnya sangat nyaman, dan negasi, yaitu tidak nyaman. Memberikan skor sentimen untuk setiap ulasan berdasarkan atribut suasana. Ontologi based recommendation system, representasi atribut kafe dalam struktur ontologi itu suasana, harga, lokasi, dan lain. Pencocokan preferensi pengguna dengan atribut kafe menggunakan algoritma Gaussian similarity. Oke, masuk ke perencanaan sistem. Ini dataset yang saya pakai. Sumbernya data digunakan adalah data cafe review yang berada di Bandung, Indonesia. Sumber data didapatkan melalui scraping dari Google Maps untuk mendapatkan review cafe yang berada di Bandung, Indonesia. Atributnya yang pertama bakal saya pakai itu nama dari pengguna yang mereview, jumlah review yang dia buat, lalu dari detail review isinya ada teks ulasan review atau review teks, tanggal ulasan, review date, dan rating yang biasanya 1 sampai 5. Lalu ada metadata lokasi, itu nama kafe, lokasi kafe, dan kategori kafe. Yang terakhir ada kata kunci ulasan. Ada kata kunci positif atau negatif yang sering muncul dalam ulasan, misalnya enak, murah, ramah, dan lama. Ini masuk ke perancangan sistem. Ini merupakan flowchart alur proses perancangan sistem yang dimulai dengan pengumpulan data, lalu menjadi database, dilakukan preprocessing, lalu ekstraksi kasa menggunakan word to fact, pemberian leksikon dengan SentiWordNet, implementasi ontologi berdasarkan ontologi based sistem rekomendasi, lalu menghasilkan rekomendasi berdasarkan si kafe tersebut, lalu dilakukan evaluasi dengan menghitung precision, menghitung recall, dan menghitung F1 score. Dari evaluasi hasil, jika sudah bagus, maka selesai. Oke, ini masuk ke si pra-processing data. Pada tahap ini, database yang sudah ada dilakukan pra-processing. Lalu dilakukan processing, jadi dia itu mengolah data berupa teks mentah, dalam menghapus tanda baca, angka, atau kata-kata yang tidak relevan, mentokenisasi teks menjadi kata atau frasa, dan menormalisasi kata. Lalu ada penerapan word to fact, menggunakan data yang sudah proses untuk membangun word to fact menggunakan arsitektur yaitu Continuous Bag of Word atau CBOE. Si CBOE ini akan menghasilkan representasi vektor untuk setiap kata berdasarkan konteksnya dalam kalimat. Dalam peneliti, konteks yang dipakai adalah suasana. Lalu melakukan implementasi SentiWordNet. Nah, SentiWordNet ini memperoleh representasi kata. Jadi di dalamnya tuh dia bakal ngasih skor gitu. Ada 3 skor yang akan dikasih, itu post score, menunjukkan seberapa positif suatu kata, negatif skor, menunjukkan seberapa negatif suatu kata, dan objektif skor, itu menunjukkan tingkat objektivitas suatu kata. Oke, yang tadi ini biar nggak ambigu ya yang di awal ya. Lalu di sini ada implementasi pendekatan ontologi. Nah, dari semua yang udah kita proses, kita bakal dapat kayak nyaman, ramah, sejuk inputnya. Lalu akan dibuat penyusunan ontologi. Itu yang dipakai adalah suasana. Membuat ontologi yang mendefinisikan berbagai konsep suasana yang relevan seperti nyaman, ramah, dan sejuk. Lalu melakukan pengukuran Gaussian similarity, menggunakan Gaussian similarity untuk menunjukkan kedekatan antara vektor yang dihasilkan oleh word to fact dengan vektor yang mewakili konsep ontologi. Lalu output yang dihasilkan pastinya rekomendasi yang dapat
merekomendasikan kafe berdasarkan suasana. Oke, di sini ada evaluasi hasil, di mana inputnya ada TP yaitu true positif, FP yaitu false negatif, dan FN yaitu false negatif, dan TN yaitu true negatif. Di mana ini di input lalu diproses menggunakan precision, recall, dan F1 score. Nah, si precision itu dia akan mengukur keakuratan prediksi sistem dalam memberikan rekomendasi yang benar. Dari recall-nya, dia mengukur seberapa jauh mana sistem mampu mendeteksi semua rekomendasi yang relevan, dan F1 score memberikan keseimbangan antara precision dan recall. Lalu dia akan mengoutputkan hasil-hasil tersebut. Lalu di decision ini, jika menurut kita hasilnya udah bagus, udah relevan dengan apa yang kita mau, maka kita akan mengakhiri evaluasi di situ. Jika tidak, kita akan balik lagi ke awal, melakukan iterasi berulang, yaitu evaluasi yang dilakukan berulang kali setelah setiap pembaruan hingga sistem mencapai performa yang diinginkan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.